segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam setiap jalan, dalam setiap langkah, Kau Tuhan ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Selalu membuatku terpesona akan kasih-Mu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh termanis di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25. Kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 kita baca bergantian. Saya membaca ayat yang 14, saudara ayat yang ke-15, bergantian sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop perumpamaan tentang talenta. Saya lebih dulu, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 2-3, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 2-3. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 2-3. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam Tuhan adalah soal kepercayaan. Hidup di dalam Tuhan adalah soal kepercayaan. Bagaimana seseorang dapat dipercaya, kemudian Tuhan mempercayakan hal yang berikutnya di dalam kehidupannya. Saudaraku, siapapun saudara yang ada di tempat ini pagi hari ini termasuk saya, kita telah menerima kepercayaan oleh Tuhan. Saya memakai bahasa Tuhan menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita. Atau lebih tajam lagi saya pakai kata Tuhan menginvestasikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan itu sebuah kepercayaan yang satu waktu nanti Tuhan akan meminta kepada kita pertanggungan jawab. Saudara, kadang orang Kristen terlena dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang berkemenangan dalam impian-impian, dalam mimpi-mimpi yang besar. Kemudian mereka lupa bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, pada satu waktu Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kepadanya. Di dalam Alkitab kalau kita membaca saudara, kita melihat Tuhan selalu memberi perumpamaan. Umatnya itu seperti apa? Seperti pohon. Mazmur 23, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya kan? Artinya satu pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, dia mendapatkan supply. Kemudian dia berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu pohon, berbuah. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 15, di sana ada perumpamaan tentang apa saudara? Pokok anggur yang benar. Di mana di sana yang dikehendaki oleh Bapa yang adalah pengusaha dari kebun anggur itu adalah buah dari anggur itu. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Tetapi ranting-ranting yang berbuah dibersihkannya dikatakan. Supaya berbuah banyak dan Bapa dipermuliakan. Allah menghendaki setiap kita itu berbuah. Amin. Dari banyak perumpamaan, pohon-pohon itu adalah berbicara tentang hasilnya, buahnya saudara. Ya kan? Dan perumpamaan yang kita baca tadi itu berbicara tentang hasil juga. Tetapi dalam hal ini sebuah investasi
menghasilkan keuntungan 100%. Jadi ceritanya itu ada seorang tuan memanggil hambanya karena dia akan pergi ke tempat yang jauh. Dia mempercayakan kepada seorang 5 talenta, yang seorang 2 talenta, dan yang seorang 1 talenta. Kenapa saudara? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Apakah tuannya ini tidak adil? Kok tidak sama? Kalau 5 ya 5 saja semuanya. Atau sekalian 2 atau 1. Kok ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Saudara, sama sekali ini bukan karena tuannya tidak adil atau tuannya pilih kasih. Tetapi dikatakan menurut kesanggupan mereka, demikian dia mempercayakan sesuatu kepada mereka. Jadi Tuhan cukup adil, amin. Sesuai kesanggupan saudara, sesuai dengan kesanggupan saya, sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, demikian kita dipercaya. Tetapi prinsipnya adalah mungkin cuma 1 yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tetapi ketika saudara yang menerima sedikit itu dapat dipercaya, nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya, bahwa setiap pada perkara kecil itu dipercaya perkara yang besar. Amin. Saudara menabur dalam kesetiaan, percayalah ketika saudara melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan meningkatkan apa yang dia percayakan dalam hidup saudara, apapun itu. Nah, pagi hari ini saudara, saya merangkum apa yang saya sampaikan dalam 3 hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat menjadi hamba yang dapat dipercaya. Sehingga waktu Tuhan kita datang, dalam hal ini Tuhan Yesus datang dan meminta pertanggungan jawab kepada kita. Dia berkata, mari engkau hambaku yang baik dan setia. Itu diulang-ulang ya di dalam ayat selanjutnya. Engkau telah melakukan hal yang baik, ya kan, dan seterusnya. Mari masuk dalam persekutuan dengan aku. Bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang baik, dapat dipercaya, dan bukan cuma dapat dipercaya tetapi ada multiplikasi. Saudara bertumbuh, saudara berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Saya rangkum dalam 3 hal, yaitu yang pertama, kita harus punya komitmen. Katakan komitmen, 2, 3. Yang kedua, submission, 2, 3 submission. Dan yang ketiga, integritas, integrity. Saudara, 3 hamba ini, waktu tuannya ada dan tuannya memberi kepada ketiganya mandat kepercayaan, mereka sama-sama menerima kepercayaan itu. Tidak ada yang menolak, sama-sama menerima. Yang diberi 5 talenta, dia terima 5 talenta. Dia ambil kepercayaan itu. Yang 2 pun demikian. Yang 1 juga demikian. Tetapi hasilnya menjadi berbeda. Yang 5 talenta dikatakan memperoleh laba. 5 talenta artinya dia mendapatkan hasil maksimal 100%. Demikian juga yang 2, dia mendapatkan hasil 4 talenta 100%. Tetapi yang 1 saudara, 0. Dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kenapa? 3 orang menerima kepercayaan yang sama, mendapatkan kepercayaan sesuai dengan kesanggupan masing-masing, tetapi hasilnya bisa berbeda. Ini berkaitan erat dengan komitmen mereka, submission mereka, integritas mereka. Bicara tentang komitmen, apa itu komitmen? Saudara, komitmen adalah janji yang kita berikan dan setia kita lakukan. Dimanapun di dalam dunia ini komitmen dibutuhkan. Saudara, seorang suami atau seorang istri, pernikahan itu punya komitmen, betul ya? Ada janji pernikahan, setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Ya kan? Kalau di luaran sana dikatakan, tidak ada mantan anak, betul ya? Yang ada itu mantan apa saudara? Mantan suami dan mantan. Nah, kadang-kadang ini kebenaran dianggap kebenaran karena itu sudah menjadi hal-hal umum yang dibenarkan. Itu kan sebenarnya bahasa infotainment saudara ya. Jodohnya sampai di sini. Tidak ada mantan anak. Tapi yang ada itu mantan suami atau mantan. Saudara percaya ada mantan suami, ada mantan istri?
Saya tidak percaya, saya menolak itu. Itu tidak ada di sini saudara, amin. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, amin. Jadi tidak ada mantan suami, tidak ada mantan istri, apalagi mantan anak. Itu tidak ada, kenapa itu bisa terjadi? Kalau dua orang memegang komitmen. Setia pada janji dan melakukan apa yang dijanjikan. Itu dalam pernikahan. Di dalam perusahaan saudara masuk bekerja, juga ada komitmen di sana. Hak dan kewajiban saudara. Demikian juga di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan kepada saudara, kita juga harus punya komitmen saudara. Amin. Waktu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan oke, saya menerima dan saya melakukannya dengan setia, maka secara terus menerus kita melakukannya dengan setia. Dan dikatakan melakukan dengan setia, setia ini ujiannya selalu waktu saudara. Orang-orang yang setia itu selalu ujiannya waktu. Saudara datang doa pagi, ibadah pagi seperti ini. Dan kalau saudara melakukannya dalam kurun waktu yang panjang, saudara bisa dikategorikan sebagai orang yang setia. Dan orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Amin. Orang yang setia pasti melihat jalan keluar. Orang yang setia pasti mengalami pelipat gandaan di dalam Tuhan. Dalam hal apa saja, dalam berkat, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kesehatan. Yang percaya katakan amin. Karena setia. Kenapa saudara bisa setia? Karena saudara punya komitmen. Amin. Dua hamba itu punya, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta. Mereka punya komitmen. Tapi hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak punya komitmen. Dia menerima tanggung jawab itu tapi dia mengingkari tanggung jawab itu untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Dia tidak setia. Kemudian bicara tentang hal yang kedua, submission saudara. Submission ini adalah penundukan diri kepada otoritas. 3 hamba yang dipercaya ini, yang 2 punya penundukan diri kepada otoritas. Pimpinan atau dikatakan di sini pengusaha yang mempercayakan uangnya kepada mereka. Yang 2 menerima tanggung jawab itu dengan komitmen, lalu kemudian mereka menundukkan diri dan melakukan. Nah ini dia saudara. Submission ini adalah menundukkan diri secara penuh, secara total kepada otoritas yang ada di atasnya. Seringkali kita gagal di sini, karena yang memimpin kita manusia, betul enggak saudara? Apakah saudara percaya melalui pemimpin rohani kita, Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, amin? Tanggung jawab pelayanan, apapun itu, melalui pemimpin kita, Tuhan memberi kita tanggung jawab itu. Dan begitu kita dapat mempertanggungjawabkannya, Tuhan melipat gandakannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang pemimpin kita kurang ideal, atau kita terlalu punya ekspektasi yang tinggi kepada pemimpin kita, sehingga ketika kita mengetahui kelemahan pemimpin kita, atau pemimpin kita punya salah, punya celah, nah di situ kita kecewa. Atau mungkin ada tipe-tipe orang yang susah dipimpin, ya kan? Berontak bawaannya begitu. Orang yang seperti ini sulit untuk bisa berkembang. Karena untuk bisa berkembang itu dibutuhkan ketaatan total kepada pemimpin, penundukan diri. Saudara, saya selalu menempatkan pemimpin di atas saya sebagai otoritas yang Tuhan berikan. Sehingga apapun yang menjadi pengarahan, saya dengarkan baik-baik dan saya berusaha untuk melakukannya dengan maksimal. Di gereja ini tahun ini menjadi tahun yang ke-20 tahun saya melayani di gereja Allah Baik. Sebelum menikah punya anak 20 tahun sampai tahun ini. Saya belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atas saya. Dalam hal ini pemimpin rohani saya. Karena kalau kita nggak punya penundukan diri, kita punya kecenderungan melakukan apa yang kita pandang baik. Padahal itu hal yang membawa kita keluar sebenarnya dari jalur rencana Tuhan. Pemimpinlah yang seringkali, dalam hal ini katakan gembala ya, yang membuat domba itu selalu ada di jalannya. Untuk bisa kembali ke kandang, untuk bisa pergi ke satu tujuan, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Karena domba itu kecenderungannya apa saudara? Melenceng
ke sana kemari, betul enggak? Begitu dia tunduk kepada otoritas, kepada pemimpin punya submission, dia pasti sampai ke tujuan. Amin. 2 orang hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mereka punya penundukan diri. Mereka lakukan, mereka kembangkan. Dan saudara, apa hasilnya? 100% berhasil. Amin. Bagaimana dengan pemimpin yang tidak ideal? Hari-hari ini kan banyak berjatuhan ya, saudara. Ngeri. Hari-hari ini saya juga banyak mendengar hal orang-orang yang saya kenal hebat, bintang-bintang begitu ya. Aduh, ngeri. Banyak yang berjatuhan, saudara. Banyak yang berjatuhan. Nah, saya bertanya-tanya, kalau pemimpin, di atasnya sudah tidak ada manusia yang memimpin, dia pucuk gitu ya. Lagi mana ini? Ini berat. Karena pemimpinnya langsung Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Kalau saya salah sedikit, waduh. Pemimpin rohani saya itu dipakai Tuhan untuk menegur saya. Udah serong ke kiri nih, serong ke kanan, iya kan? Lah kalau sudah pucuk pimpinan, bagaimana saudara? Ini berat. Dan banyak sekali yang tidak sanggup, saudara. Dia mengikuti apa yang matanya lihat dan ingin dia taklukkan. Dan kemudian kalau itu tidak dalam kehendak Tuhan, banyak yang berjatuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tundukkan diri kita kepada otoritas yang ada di atas kita. Amin. Timotius menundukkan diri kepada Paulus. Dan dia menjadi seorang hamba yang luar biasa. Ada pemimpin. Kenapa Tuhan menaruh pemimpin rohani? Karena pemimpin rohani ini bertanggung jawab untuk mengarahkan setiap kita. Bagaimana dengan pemimpin rohani yang salah? Ada satu ayat yang kadang-kadang menjadi tameng. Jangan mengusik orang yang diurapi. Itu memang betul, saudara. Tidak boleh kita mengusik orang yang diurapi. Saya selalu diarahkan oleh pemimpin rohani saya. Kalau ada gosip ini itu atau cerita ini itu, doakan Walden. Kami selalu dikumpulkan, doakan. Tidak boleh kita menceritakan yang urusan apapun itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi dan sebagainya, doakan. Tetapi selama kita menempatkan dia menjadi otoritas di atas kita, Tuhan bisa memakai pemimpin rohani kita untuk mengarahkan kita. Beri diri, saudara, relakan diri dibentuk. Maka satu waktu kita akan melihat kita telah berlipat ganda, saudara. Amin. Kita telah berkembang. Talenta kita berkembang. Pelayanan kita berkembang. Bisnis kita berkembang. Kenapa? Karena kita punya submission. Kepada pemimpin rohani saja kita gak bisa tunduk. Pemimpin rohani yang kelihatan. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak mungkin omong kosong kita bisa tunduk. Dan 2 hamba yang kemudian berlipat ganda ini. Mereka punya submission, saudara. Dan mereka berhasil. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan investasikan dalam hidup kita. Integritas. Integritas ini adalah siapa saudara yang sesungguhnya ada atau tidak ada orang lain di sekitar saudara. Ada banyak orang tidak jatuh dalam dosa karena dia tidak punya kesempatan. Begitu punya kesempatan, hancur dia. Iya kan? Ada banyak orang yang tidak jatuh dalam dosa karena dia tidak punya uang. Iya kan? Begitu dia punya uang, jatuh saudara. Misalnya dalam perselingkuhan, selingkuh itu butuh modal saudara, betul ya? Kalau nggak punya uang, ya jangan selingkuh gitu kan, katanya sekarang ini ya seperti itu. Karena biayanya mahal, nggak cuma satu keluarga yang dibiayai ya toh. Nah, waktu dia nggak punya uang, aman dia. Begitu dia diberkati, jadi dia tidak punya kualitas diri, kualitas rohani yang mumpuni, yang bisa membentengi dia. Saya selalu berdoa setiap kali memberikan persembahan ya, waktunya memberikan persembahan. Saya berdoa begini, berkati umatmu, berlimpah-limpah. Dan semakin mereka diberkati, semakin mereka rendah hati, semakin mereka mengasihi Tuhan, semakin mereka hidup takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ini berbahaya. Tidak bertumbuh secara rohani, diberkati secara jasmani, pondasinya tidak kuat. Kadang-kadang orang kuat susah ya. Kalau susah itu kuat, datang doa pagi ya kan. Waduh nangis, datang setia. Begitu sudah kaya, diberkati,
kadang tidak kuat. Betul tidak saudara? Ada yang seperti itu? Saudara melihat yang seperti itu? Tidak kuat saudara. Berantakan, hancur-hancuran. Kenapa? Tidak punya integritas. Hamba yang menerima 1 talenta dia tidak punya integritas. Dikatakan ya saudara, satu ayat. Di dalam ayat yang ke-29. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ting, 1 talenta saudara. Apa yang membuat dia tidak berkembang, tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang pertama dia tidak punya komitmen, yang kedua dia tidak punya submission, penundukan diri, dan yang ketiga dia tidak punya integritas. Tuannya ada dia terima, oke. Begitu tuannya tidak ada, oh dia berpikir lain dan dia berbuat lain. Kadang-kadang kita seperti itu. Ada pemimpin, beres semuanya. Tidak ada pemimpin, tidak beres. Ada bos, rajin gitu ya. Selesai. Begitu bos telat datang kalau kita dipercaya sebagai seorang profesional di marketplace. Begitu bos tidak datang, santai ya toh, minum-minum, ngopi-ngopi. Itu bicara tentang integritas. Yang terima 1 talenta ini tidak punya integritas. Bosnya tidak ada, dia melakukan apa yang dia mau dan itu bukan hal yang seharusnya dia lakukan. Dikatakan karena itu aku takut. Dia berpikir negatif thinking kepada pemimpinnya. Kepada yang memberi kepercayaan. Kepada otoritas yang menginvestasikan sesuatu dalam hidupnya. Dia berpikir negatif karena engkau hamba yang Tuhan yang jahat. Menabur di tempat, menuai di tempat di mana engkau tidak menabur dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik? Angkat tangan saudara. Dia mempercayakan sesuatu karena dia rindu memberkati saudara. Amin. Jadi ketika dipercaya kerinduan Tuhan itu supaya saudara diberkati. Saudara berbahagia, saudara dan saya bertumbuh dan berkembang. Saya katakan Tuhan itu baik dan Tuhan dalam perumpamaan ini tidak jahat. Karena buktinya waktu dia datang meminta pertanggungan jawab. 5 talenta bilang Tuhan jadi 10. Yang 2 bilang Tuhan jadi 4. Tuannya itu kalau dia jahat dia bilang mana-mana untungnya sini-sini. Pokoknya kamu kembangkan lagi sana. Betul tidak saudara? Tapi tidak. Tidak sama sekali dia membicarakan untung rugi. Tapi yang dia tekankan selalu. Mari engkau hambaku yang baik dan setia. Yang baik dan setia. Perlu menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Amin. Bagaimana menjadi hamba yang baik dan setia? Punya komitmen, punya submission penundukan diri, dan punya integritas. Jadi dimanapun saudara berada, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, dilihat atau tidak dilihat oleh pemimpin, saudara melakukan yang terbaik. Karena saudara hidup takut akan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang berhasil, orang-orang seperti ini yang mendapat kepercayaan lebih, orang-orang seperti ini yang kemudian diberkati dan semakin dia diberkati, semakin dia menjadi berkat. Amin. Semakin dia memuliakan nama Tuhan, semakin dia diberkati, hidupnya semakin mengalirkan berkat itu kemana-mana. Dan ini bukan cuma masalah uang, itu salah satu. Saudara dapat dipercaya kepada hal yang kecil, Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Hal yang kedua yang lebih besar dapat dipercaya. Hal yang lebih besar lagi dapat dipercaya. Ini soal kepercayaan. Amin. Mari kita menjadi hamba yang dapat dipercaya karena kita punya komitmen yang kuat. Kita punya penundukan diri yang kuat. Dan kita punya integritas. Orang mau ngomong apapun, tidak apa-apa. Saya lebih takut sama Tuhan. Daripada menyenangkan manusia. Dan kemudian saya melanggar kebenaran firman Tuhan. Saudara tetaplah setia, lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dengan baik, punya integritas, saudaralah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami rindu menjadi orang yang kepercayaan Tuhan. Kami menerima banyak, kami menerima sedikit. Karena Engkau melihat kemampuan kami di dalam memikul sebuah tanggung jawab. Tetapi ketika kami dapat dipercaya, karena kami membangun kehidupan rohani yang benar, kuat, kokoh di dalam Engkau.
Ketika kami dapat dipercaya, Engkau mempercayai kami lebih. Tuhan, kami rindu menjadi hamba yang dapat dipercaya. Berkati kami supaya kami menjadi berkat lebih lagi. Lipat gandakan kasih karunia-Mu, berkat-Mu. Supaya semakin kami diberkati, semakin kami mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Naikkan sekali lagi pujian ini. Kalau ku hidup, kerinduan kami hidup memuliakan nama. Hati yang melekat kepadamu, menyenangkan hati. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup. Amin. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Taruh roh takut akan Tuhan dalam hati kami, supaya kami hidup menghormati Tuhan dalam keputusan-keputusan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Bukan hanya sepanjang hari ini, tetapi sepanjang sisa umur hidup kami. Supaya kami boleh melihat perkenanan Tuhan mendatangi kami. Ada pelipat gandaan, ada kepercayaan lebih. Dan kapasitas kami semakin diperbesar karena kami dapat dipercaya oleh Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami kurang punya komitmen, kurang punya penundukan diri. Bahkan kami tidak punya tanggung jawab, tidak punya integritas. Pagi hari ini kami merespon firman. Firman ini akan mengubah kami sehingga kehidupan kami terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Sepanjang hari ini ketika kami kembali ke marketplace, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tanganmu jemaat, pulanglah, terimalah berkat sukacita damai sejahtera yang datang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus kita yang percaya diberkati bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.